Berkisah tentang perjalanan para Pandawa saat mengalami masa pengasingan selama 12 tahun di hutan. Dalam paruh ini, Arjuna bertapa di Gunung Himalaya untuk mendapatkan senjatanya. Di saat Yudhistira, Drupadi, dan Bima bercerita, tiba-tiba datanglah Resi Vyasa berkata pada Yudhistira, Yudhistira, engkau harus mengutus Arjuna untuk pergi ke utara, karena Sankara akan memberikan Pasupatan dan Indra akan memberikan astra yang ia miliki. Jika Arjuna mendapatkannya, maka engkau menang dalam peperangan. Kata-kata Vyasa membuat mata Bima bersinar. Kepastian akan perang di masa depan membuatnya ia merasa bahwa tahun-tahun pembuangan akan tertahankan. Lalu Yudhistira memberitahu Arjuna tentang apa yang dinasehati oleh Vyasa. Arjuna, peperangan kita harus sudah siapkan. Perang kita tidak akan relakan jauh. Engkau adalah harapan satu-satunya. Sekarang pergilah ke utara untuk menyenangkan Dewa Sankara dengan tapam musuh. Saat di perjalanan, Arjuna bertemu dengan ayahnya yaitu Indra. Lalu Arjuna berkata, ada Dewa Indra. Oh dewaku, aku tidak ingin pergi ke Indraloka. Aku hanya ingin mempunyai kemampuan untuk menggunakan astra dewata. Engkau pernah berkata padaku, engkau akan memberikan semua yang kau miliki. Apakah itu belum waktunya? Indra mengambil tangan putranya dan berkata, Jangan bersedih putraku, aku akan memberikanmu semua astra. Tapi sebelum itu kau harus menghadap kepada sang dewa Sankara. Baiklah dewaku. Setelah berkata itu, Indra pergi. Arjuna pun melakukan tapanya untuk Dewa Sankara. Di dalam tapanya, ia pun diganggu oleh babi hutan yang sebenarnya adalah raksasa yang bernama Muka. Arjuna berniat untuk membunuh babi hutan itu, tetapi ada pemburu lain yang berkata, Hentikan, babi hutan itu milikku. Aku datang untuk membunuhnya. Engkau tidak berhak untuk membunuhnya. Arjuna tidak memperhatikan kata-kata pemburu itu. Ia melepaskan anak panah dan mengenai babi hutan itu. Babi hutan itu kembali berubah wujud menjadi raksasa Muka dalam keadaan terluka. Lalu Arjuna melihat pemburu itu dan berkata, Maka dirimu, apakah kau tahu bahwa tempat ini berbahaya? pemburu itu tersenyum pada Arjuna dan merubah wujudnya menjadi Dewa Sankara. Arjuna pun terkejut dan bersujud. Sankara menyuruh berdiri dan berkata, Apa yang kau inginkan, Arjuna? Oh dewaku, aku ingin sekali dianugerahi senjata sakti Pasupata. Kau adalah orang yang dapat mendapatkan Pasupataku. Aku akan memberikannya kepadamu. Dewa Sankara pun memberikan pasupatanya pada Arjuna dan mengajarinya mantra agar ia bisa menggunakannya. Selanjutnya adalah bagian ketujuh yakni Drona Parwa yang berkisah tentang Resi Drona yang menggantikan Bisma sebagai panglima perang Kurawa. Drona akhirnya gugur di medan perang dengan dipenggal oleh Drestayumna. Ia dipenggal dalam keadaan lemas setelah menerima kabar bohong tentang kematian anaknya yakni Aswatama, padahal Aswatama yang terbunuh adalah seekor gajah. Sumpah Drestayumna terjadi, kita akan membuatnya untuk membuang senjatanya, yaitu ketika anaknya mati. Bima pun berinisiatif untuk membunuh gajah yang bernama Aswatama. Ia pun berteriak pada Drona. Ia berkata bahwa setelah mendengar itu, Drona pun tidak percaya pada Bima dan ia bertanya kepada Yudhistira. Kau memberitahukan padaku apakah benar anakku telah mati? Ya benar, Aswatama telah tewas. Ia menambahkan bahwa gajah yang bernama Aswatama dengan perlahan. Drona pun tersujud lemah dan Drestayumna memenggal kepala Drona yang agung ke tanah. Lalu Bima berkata pada Drestayumna, Dewaku dengan senang hati, sumpahmu telah terpenuhi. Berkisah tentang pengangkatan Yudhistira sebagai raja di kerajaan Kuru dengan ibu kota Hastinapura. Bagian ini merupakan bagian yang terpanjang dari semua parwa yang ada. Di saat upacara pemakaman berakhir, Vyasa berbicara kepada Yudhistira. Mengapa kau bersedih di saat kau telah menjadi penguasa dunia? Memang
bagaimana aku bisa bahagia. Di saat aku telah membunuh saudara-saudaraku, aku tidak diizinkan lagi untuk bahagia. Karena kesedihannya, Yudhistira tidak berminat lagi pada kekuasaannya. Tetapi Resi meyakinkan Yudhistira. Ia berkata, Yudhistira, sebagai seorang raja, kau tidak boleh tenggelam dalam masalah pribadi. Kau harus memikirkan raja. Pikiranku tidak bingung lagi, tuanku. Ajarilah aku tentang segala kepemimpinan. Ajarilah aku, Tuan. Biasa tersenyum dengan bahagia dan berkata, Yudhistira, kau bertanya pada orang yang salah. Aku adalah orang yang tidak pernah memerintah. Tanyalah pada kakekmu Bisma. Yudhistira ragu bertemu dengan Bisma, tetapi Krishna meyakinkannya dan akhirnya ia pun bersedia bertemu dengan Bisma. Mahaprastika Parwa berkisah tentang Panca Pandawa bersama istrinya yakni Drupadi mendaki Gunung Himalaya. Dalam perjalanan tersebut, satu persatu mereka wafat. Arjuna, dalam jejak waktu kita telah meleleh dan kehilangan diri kita sendiri. Sekarang waktunya untuk kita meleleh dan kehilangan diri kita sendiri. Semua yang kita sayangi sudah hilang, termasuk dengan kematian Krishna. Sekarang hidup kita juga harus berakhir. Ya Tuanku, waktulah pemenang sebenarnya. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Arjuna dan Yudhistira, para Pandawa setuju dengan mereka dan memutuskan untuk meninggalkan dunia dan mempersiapkan perjalanan terakhir. Mereka pun pergi ke dua raka yang telah tenggelam. Mereka berdiri di tepi pantai. Di saat itu Agni muncul di hadapan mereka dan ia berkata, Arjuna, kau masih memiliki gandiwa dan tempat panah itu. Aku mendapatkannya dari Karuna untukmu. Kembalikanlah kepadanya. Baiklah, aku akan mengembalikannya. Arjuna mengambil gandipa dan tempat busurnya. Lalu ia melakukan pradaksina kepada mereka. Dengan air mata bercucuran, ia membuang senjata itu ke lautan. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke utara. Di tengah perjalanan, Draupadi tewas. Bima terkejut pada hal itu, dan Bima bertanya pada Yudhistira. Drupadi yang tidak berdosa harus tewas. Bima, walaupun kita semua adalah suaminya, tapi ia lebih sayang pada Arjuna. Itulah salah satu dosa yang telah ia lakukan. Mereka pun meninggalkan Draupadi dan melanjutkan perjalanan. Lalu Sahadewa adalah orang yang berikutnya tewas. Sahadewa tewas karena ia bangga pada kebijaksanaan. Lalu Nakula tewas. Penyebab Nakula tewas adalah karena ia mabuk dengan ketampanannya. Setelah itu, Arjuna tewas. Arjuna tewas karena ia telah bersumpah untuk membunuh semua musuhnya dan telah menghina para ksatria. Setelah itu, Bima pun menjadi orang yang terakhir tewas. Dan ia pun bertanya pada Yudhistira. Bima, satu-satunya kesalahan yang bisa kutemukan padamu adalah karena kamu menyombongkan kekuatanmu dan juga orang. Parwa ini berkisah tentang Yudhistira yang berhasil mencapai puncak gunung Himalaya dan dijemput untuk mencapai surga oleh Dewa Indra. Parwa ini juga berkisah tentang penyiksaan 4 orang Pandawa di neraka dan Korawa yang menikmati surga. Namun, akhirnya kondisi berbalik sehingga Yudhistira bisa berkumpul dengan saudaranya di surga. Nah, ikut denganku, masuklah ke kereta ini. Bolehkah aku mengajak anjing ini? Anjing ini tidak pantas untuk ikut. Lalu anjing itu merubah wujudnya menjadi ayah Yudhistira yaitu Dewa Dharma. Putraku, aku bangga padamu. Cinta kasihmu telah mengambil hatiku. Aku selalu mengujimu dan kau selalu lolos. Sekarang pergilah dengan Indra ke surga yang telah berhasil mendapatkan kebahagiaan. Yudhistira pun menaiki kereta Indra yang agung. Kereta itu naik ke udara dan menuju ke surga. Sesampainya di kota bernama Amarawati, ia pun melihat sekelilingnya dan berkata, Dalam pantai di sini, bagaimana dengan saudara-saudaraku? Mereka
mereka tidak pernah menyimpan dengan kebenaran dan merupakan pahlawan besar. Aku sangat ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Jika kau tetap memaksa untuk bertemu saudara-saudaraku, aku akan mengirim bawahanku untuk menangkapmu. Para pengikut Indra dan Yudhistira pun menuju ke suatu tempat. Lalu Yudhistira mendengar suara yang berbicara kepadanya. Ternyata suara itu merupakan suara dari saudaranya. Saudara-saudaraku berada di neraka. Seharusnya Duryodhana yang berada di sini. Aku tidak mengerti dengan semua ini. Lalu Yudhistira memalingkan wajahnya ke pelayan Indra dan berkata, Aku telah mendengar saudara-saudaraku di sini. Kembalilah kau kepada Dewa Indra. Bilang kepada Dewa Indra bahwa aku telah menemukan surgaku di sini. Kemudian datang Indra. Yudhistira, aku akan memberitahumu katakan juga. Orang yang dosanya sedikit akan dikirim ke neraka terlebih dahulu, sedangkan orang yang dosanya banyak akan dikirim ke surga terlebih dahulu.